Sang Dara. Pagi menjelang saat seorang gadis yang biasa dipanggil dengan nama Dara mulai menjerang air untuk membuat segelas teh panas. Dara ialah gadis yang hidup dengan sejuta mimpi di dalam sebuah rumah berdinding tinggi. Dara merupakan gadis yang tumbuh di dalam keluarga berkecukupan, bahkan bisa dibilang sangat kaya. Namun sayangnya, Dara tidak bisa menopang tubuhnya sendiri tanpa menggunakan bantuan kursi roda. Sehingga merasa diacuhkan bahkan saat berada di istana mewah tersebut. Kedua orang tua Dara selalu mengacuhkannya karena merasa tidak ada yang bisa diharapkan dari gadis dengan kursi roda tersebut. Sementara kakaknya mungkin saja malu mempunyai adik dengan kondisi seperti Dara. Setiap hari, Dara hanya menghabiskan waktunya di dalam kamar dan sesekali mengarahkan kursi rodanya menuju arah taman. Gadis yang berusia 17 tahun tersebut sangat senang untuk menggambar di taman guna menghilangkan pikiran buruknya yang menyesali keadaannya. Suatu pagi, Dara jatuh dari kursi rodanya. Namun, tidak ada seorang pun di dalam rumah tersebut mendekat untuk menolongnya. Rasa kecewanya terhadap hal tersebut membuat Dara memiliki kekuatan untuk menggerakkan kursi rodanya ke arah taman kompleks, berniat menenangkan diri. Saat sedang terisak di taman, tiba-tiba Dara dihampiri oleh seorang gadis seusianya dengan kondisi yang sama. Gadis tersebut mengulurkan tangan untuk Dara dan mulai menyebutkan namanya, yaitu Hana. Mereka berdua mudah sekali akrab. Mungkin karena keduanya saling mengerti kondisi masing-masing. Tiba-tiba Hana berkata, "Dara, ingatlah bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang terlahir sia-sia. Mungkin kita tidak bisa berdiri tegak layaknya manusia lain. Tapi kita masih punya hak untuk merasakan bahagia. Cobalah untuk menerima dirimu sendiri, Dara." Lalu akhirnya gadis itu berpamitan pada Dara. Semenjak pertemuannya di taman dengan Hana, Dara mulai merenungi kata-kata yang diucapkan oleh gadis tersebut. Dara berpikir, bagaimana bisa ia seutuhnya menerima dirinya ketika orang di dekatnya tidak mendukungnya sama sekali. Dara mencoba mencerna perkataan dari Hana secara perlahan. Meskipun seringkali ia menangis ketika teringat kenyataan bahwa ia hanyalah seorang gadis yang diacuhkan. Hal yang dipikirkan oleh Dara adalah bagaimana ia bisa mewujudkan mimpinya dengan kondisi tersebut. Mimpi Dara adalah menjadi seorang pelukis yang karyanya bisa dipajang di dalam pameran besar. Hal yang dilakukan Dara untuk memulainya adalah rajin membuat lukisan. Kesibukan tersebut juga dilakukan Dara untuk tidak memikirkan mengenai dirinya yang selalu diacuhkan dan mulai memahami perkataan Hana. Perlahan mimpi sang Dara mulai terwujud saat diam-diam ia sering memposting lukisannya melalui media sosial. Hingga suatu hari, ada seseorang datang ke rumah Dara untuk menemui gadis itu guna mengajaknya untuk bergabung di dalam sebuah pameran lukisan. Kedua orang tua Dara terperangah mendengar ucapan pria tersebut, sebab tidak menyangka bahwa Dara, si gadis kursi roda, bisa menghasilkan karya lukisan yang indah. Dara hanya tersenyum melihat respon kedua orang tuanya dan memilih menerima tawaran pameran tersebut. Berbagai lukisan indah dipajang dalam pameran yang diberi tema Mimpi Sang Dara. Orang tua Dara menghadiri pameran tersebut dan merasa terharu atas pencapaian putri yang selama ini diacuhkannya. Sementara Dara merasa lega bisa menerima keadaan fisiknya dan memanfaatkan apa yang dia miliki.
Struktur. Yang pertama ada orientasi di paragraf 1, lalu yang kedua ada komplikasi di paragraf 2-8, dan yang ketiga ada resolusi yaitu di paragraf 9-12. Sebenarnya struktur itu ada 4, yaitu yang terakhir itu adalah koda, tetapi di cerpen yang kami dapat ini tidak ada kodanya, jadi ada 3 struktur yang kami buat. Terima kasih. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, ada penggunaan kata kerja yang menggambarkan tindakan dan peristiwa. Contohnya yaitu Dara rajin membuat lukisan. Itu kata kerjanya yaitu membuat. Lalu Dara mulai memahami perkataan Hana. Itu kata kerjanya adalah memahami. Lanjut yang ketiga, Dara mencoba mencerna perkataan dari Hana secara perlahan. Itu kata kerjanya adalah mencerna. Selanjutnya yang kedua yaitu penggunaan kata sifat yang menggambarkan keadaan atau sifat. Contohnya seperti mimpi Dara adalah menjadi seorang pelukis yang karyanya bisa dipajang di dalam pameran besar. Itu kata sifatnya adalah besar. Lanjut yang kedua yaitu kesibukan tersebut juga dilakukan Dara untuk tidak memikirkan mengenai dirinya yang selalu diacuhkan. Kata sifatnya adalah diacuhkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penggunaan kata keterangan yang menjelaskan waktu, tempat, dan cara. Salah satu contohnya adalah Dara adalah seorang gadis yang tinggal di sebuah desa kecil. Nah, kata keterangannya itu yaitu tempat, yaitu desa kecil. Lalu yang keempat adalah penggunaan kalimat majemuk yang terdiri dari 2 klausa atau lebih, yaitu Dara mencoba mencerna perkataan dari Hana secara perlahan, meskipun seringkali ia menangis ketika teringat kenyataan bahwa ia hanyalah seorang gadis yang diacuhkan. Itu terdiri dari 2 klausa karena dihubungkan oleh kata konjungsi yaitu adalah meskipun. Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama yaitu unsur intrinsik, yaitu judul adalah Mimpi Sang Dara. Temanya sebuah mimpi seorang gadis berkursi roda. Lalu tokoh utamanya adalah Dara, pendukungnya kakak, orang tua, dan Hana. Alurnya memakai alur maju. Lalu latarnya ada rumah dan taman. Selanjutnya sudut pandang memakai sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya yaitu amanat. Teruslah berusaha meskipun kita ada kekurangan, karena kita dilahirkan tidak untuk sia-sia, namun menjadi orang yang lebih bermanfaat. Gaya bahasanya memakai gaya bahasa eufemisme, yaitu gaya bahasa yang digunakan untuk menggantikan kata-kata yang kurang baik dan kata-kata yang lebih halus, dan memakai gaya bahasa hiperbola atau melebih-lebihkan. Selanjutnya ada ekstrinsik, yaitu nilai-nilai kehidupan. Terdapat salah satunya adalah nilai sosial. Karena pada saat Dara kesepian, Hana menghampiri Dara dan mengajak Dara berkenalan agar Dara tidak merasa diacuhkan oleh kondisinya. Terima kasih.